Assalamualaikum sobat, kembali lagi di channel 3 Permintaan. Nah, hari ini 3 Permintaan mau cerita tentang zombie si mayat hidup. Namun sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu channel 3 Permintaan dan nyalakan notifikasinya agar kita semua tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya di channel 3 Permintaan. Next, the video. Nah, belakangan ini banyak informasi baru yang kita dapatkan mengenai asal-usul zombie si mayat hidup. Namun, bagaimana sih sebenarnya cerita zombie si mayat hidup? Ada informasi yang beredar sebagai berikut. Zombie adalah mayat hidup yang biasa memakan daging manusia dan menginfeksi manusia sejenis virus, sehingga manusia yang terinfeksi dan bakal menjadi mayat hidup juga. Itu terus dipertontonkan dan serta ditunjukkan di seluruh kegiatan hiburan, film, games, bahkan beberapa artikel yang tersebar hingga sekarang. Zombie menggambarkan makhluk yang menyeramkan dan siap memakan dan menggigit manusia, serta bakal menjadikan manusia menjadi mayat hidup juga. Tidak banyak yang mengetahui kebenaran dari cerita zombie pada awalnya, dan tidak mengerti mengapa ada zombie dan bagaimana bisa terciptanya. 3 permintaan, kita akan menjelaskan. Dunia barat melahirkan istilah zombie untuk menggambarkan mayat hidup yang tidak memiliki pikiran dan bernafsu memangsa manusia normal. Melalui serangkaian cara mulai dari novel, film, hingga games, zombie digambarkan sebagai makhluk yang jahat yang harus dilawan. Ia mayat hidup yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Namun, benarkah zombie dalam dunia nyata seperti itu? Sejarah mencatat, ternyata zombie adalah nama salah seorang pahlawan Islam di Brazil. Pada abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1550 Masehi, Islam mulai masuk ke Brazil. Saat itu, Portugis memasukkan orang-orang Afrika ke Brazil sebagai tenaga pekerja di kebun tebu. Mayoritas orang-orang Afrika beragama Islam, sehingga sejak saat itu banyak orang Muslim di Brazil. Nah, tahun demi tahun, jumlah Muslim di Brazil semakin banyak. Selain para pendatang, penduduk asli juga mulai ada yang masuk Islam, menjadi mualaf untuk bisa memeluk agama Islam. Posisi kaum muslimin pun semakin kuat, bukan hanya para pekerja tebu saja, bahkan warga lokal dari Brazil mulai memeluk agama Islam. Ketika posisi Islam di Brazil menguat, pasukan salibis menghabisi mereka. Pasukan salibis berusaha menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya, dan mereka menganggap program mereka berhasil. Islam telah dilumatkan. Di saat seperti itu, pada tahun 1643, tiba-tiba muncul seorang pahlawan Islam. Dengan gagah beraninya, ia mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Brazil setelah sebelumnya bergerak mendakwakan Islam ke berbagai penjuru Brazil dan mengajak para tokoh dan pimpinan di wilayah itu untuk masuk Islam. Nama pahlawan itu adalah zombie. Ya, salibis mengira Islam di Brazil telah mati tersentak. Rupanya Islam belum mati. Zombie telah menghidupkan Islam kembali di bumi Brazil, dan karenanya pasukan salibis pun segera menjadikan zombie sebagai target. Dan rupanya zombie tidak hanya dimusuhi di waktu itu, namanya pun dihancurkan di abad modern ini. Itu adalah salah satu informasi yang tersebar saat ini. Namun, informasi itu belum valid ya sobat. Berbagai argumen lain yang menyatakan bahwa informasi tersebut bukanlah fakta yang sebenarnya. Banyak yang mengatakan bahwa informasi tersebut agak rancu karena kitab karangan penulis asal Palestina Jihad Turbani, judulnya Mi'atu min Ozama Ummah Al-Islam Ghairu Majro At-Tariq, dalam bahasa Inggrisnya 100 of Great of the Islamic National Who Changed the World. Artikel ini dan argumennya tidak dilengkapi oleh fakta dan bukti otentik, sehingga menjadikan informasi tersebut tidak valid ya sobat. Jadi intinya banyak sekali informasi yang menyatakan bahwa informasi pertama tadi bukanlah fakta yang sebenarnya. Gimana menurut sobat sekalian?
Apakah sobat percaya dengan informasi yang pertama atau percaya dengan informasi yang kedua? Jawab di kolom komentar ya sobat. Untuk mendapatkan informasi menarik dan bermanfaat lainnya, jangan lupa subscribe channel 3 Permintaan.